Datang ke acara pernikahan sahabatnya, pria ini dibully tamu undangan karena pakaiannya lusuh. Namun semua terkejut saat pengantin pria lakukan hal ini. Ternyata pria itu yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Andra duduk dengan sabar di pinggir jalan yang ramai, mengipasi wajahnya dengan koran yang dilipat rapi. Setiap kali ada mobil yang melintas, ia mengangkat kepalanya dengan harapan. Sudah setengah jam berlalu sejak ia tiba di sini, menunggu dengan gelisah dan terus-menerus memeriksa ponsel yang menunjukkan waktu yang terus berjalan. Saat matahari mulai naik tinggi di langit, kehangatan udara mulai terasa menusuk-nusuk. Andra merasakan keringat mulai menetes di dahinya, namun ia tetap duduk dengan penuh kesabaran. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba sebuah mobil berwarna putih berhenti tepat di depannya. Sang sopir, seorang pria parubaya dengan wajah penuh kekhawatiran, keluar dari mobil dengan cepat dan mendekati Andra dengan langkah cepat. "Maaf Pak Andra," ucap sopir tersebut dengan suara serak sambil membungkuk hormat. "Ban mobil saya bocor tadi pagi, harus diganti 2 ban sekaligus. Maafkan saya karena membuat Anda menunggu." Andra tersenyum ramah, merasa terharu dengan sikap sopir yang begitu sopan dan jujur. "Tidak masalah Pak, saya mengerti. Keadaan darurat bisa terjadi pada siapa saja." Sopir itu membuka pintu mobil dengan hati-hati, mengizinkan Andra untuk masuk ke dalam. Udara di dalam mobil terasa begitu nyaman setelah panasnya cuaca di luar. AC yang menyala membuat udara terasa segar, menyegarkan tubuh Andra yang mulai berkeringat. Perjalanan menuju rumah orang tua Andra tidak berjalan lancar. Cuaca tiba-tiba berubah menjadi mendung, dan hujan deras mulai turun dengan lebat. Mobil bergerak perlahan di tengah kemacetan yang semakin parah akibat jalan yang mulai banjir. Andra duduk di dalam mobil dengan tatapan kosong, memandang tetesan hujan yang menetes di jendela mobil. Meskipun perjalanan terasa panjang dan melelahkan, ia merasa lega bahwa akhirnya bisa pulang ke rumah orang tuanya. Sudah berbulan-bulan dia tidak sempat mengunjungi mereka karena kesibukannya di kota. Orang tua Andra selalu memahami kondisinya yang sibuk, tidak pernah menuntut agar Andra selalu pulang. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk anak mereka dan selalu mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan untuknya. Setelah melewati hujan deras dan kemacetan yang tak kunjung reda, mobil akhirnya memasuki kawasan perumahan tua yang dikelilingi pepohonan rindang dan kebun-kebun indah. Suasana desa yang tenang dan damai menghampiri Andra begitu mereka memasuki lingkungan rumah orang tua. "Sudah lama tidak kesini ya?" tanya sopir dengan ramah. Andra mengangguk. "Ya, sudah hampir setahun terakhir. Terakhir kali saya pulang adalah saat Lebaran tahun lalu." Setelah beberapa menit perjalanan dalam keheningan yang nyaman, mobil akhirnya tiba di depan rumah tua yang terbuat dari batu bata merah dengan atap genteng merah. Andra melihat siluet ayahnya yang sudah lanjut usia, berdiri di beranda rumah dengan senyum hangat di wajahnya. Ibu Andra juga keluar dengan cepat, memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. "Sudah lama sekali, Nak," kata ibu dengan suara serak karena terharu. Andra tersenyum, merasakan hangatnya pelukan ibunya. Di dalam hatinya dia merasa bersyukur bisa kembali ke rumah, merasakan kehangatan keluarga yang tak tergantikan. Meskipun hidupnya sibuk dan padat, kunjungan singkat ini mengingatkannya akan arti penting keluarga dalam hidupnya. Andra menikmati setiap momen di rumah orang tuanya, seperti sedang menjalani mimpi yang lama ditunggu-tunggu. Hari pertama setelah tiba di rumah,
ia terbangun dengan rasa hangat karena bisa merasakan kehadiran orang tuanya di sekitarnya. Mereka menghabiskan waktu di ruang makan yang dipenuhi aroma masakan favorit ibunya, sambil bercerita tentang kabar-kabar terbaru dan tertawa bersama mengenang kenangan masa lalu. Andra benar-benar di rumah, di tempat di mana setiap sudutnya memancarkan kehangatan dan cinta. Setelah sarapan, Andra dan orang tuanya duduk di teras depan yang teduh. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam lamanya hanya untuk berbicara, membagikan cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Ibu Andra dengan penuh kasih mengelus kepala anaknya, merasa bahagia karena bisa memiliki momen seperti ini. "Hari ini kita bisa makan bersama lagi, Mah. Rasanya begitu istimewa," ucap Andra sambil tersenyum tulus. Ibu mengangguk. "Benar, Nak. Ini membuatku sangat bahagia." Hari kedua, Andra mengajak orang tuanya untuk piknik ke tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat ia masih kecil. Mereka membawa bekal makanan yang disiapkan dengan penuh cinta oleh ibu, seperti sandwich favorit dan aneka kue-kue. Di tengah alam yang indah, mereka duduk di bawah pohon rindang, menikmati suasana damai dan nyaman. Andra mencoba menghidupkan kembali kenangan masa kecilnya, mengajak orang tuanya untuk bermain-main seperti dahulu. "Mama, ingat kita dulu sering membawa bola dan bermain di sini?" tanya Andra sambil menunjuk lapangan di depan mereka. Ibu tertawa. "Iya, dan kamu selalu suka berlari ke sana kemari." Ayah turut mengenang. "Dan kita selalu membawa bekal yang Mama buat seperti hari ini." Mereka bercanda dan tertawa bersama, merasakan kebahagiaan yang tulus dan momen-momen sederhana seperti sekarang ini. Bagi Andra, piknik ini bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi juga cara untuk merasakan kembali kehangatan keluarga yang tak tergantikan. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mereka kembali ke rumah dengan hati penuh kebahagiaan. Ibu kembali memasak makan malam yang lezat untuk mereka, dan mereka menikmati di ruang makan yang dipenuhi dengan tawa dan cerita-cerita ringan. Di antara makanan, mereka saling bertukar kabar dan berbagi impian untuk masa depan. Hari terakhir di rumah orang tua, Andra merasa sedikit sedih karena harus kembali ke kota. Namun, hatinya penuh dengan rasa syukur atas waktu yang berharga yang telah mereka habiskan bersama. Mereka meluangkan waktu pagi untuk duduk bersama di teras depan, menikmati secangkir kopi sambil melihat burung-burung yang bermain di halaman. "Sudah saatnya kamu kembali, Nak," kata ibu dengan suara lembut tapi sedih. Andra mengangguk. "Iya, Mah. Saya sangat bersyukur sudah bisa menghabiskan waktu bersama Mama dan Papa." Ayahnya mengusap punggung Andra dengan penuh kehangatan. "Kamu pasti sibuk dengan pekerjaanmu di sana. Ingatlah, rumah ini selalu terbuka untukmu." Mereka berpelukan dalam kehangatan, saling memeluk erat sebelum Andra meninggalkan rumah itu. Di dalam hati, Andra berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih sering pulang dan menghabiskan waktu bersama orang tua yang dicintainya. Kembali ke kota dengan perasaan yang penuh cinta dan nostalgia, Andra merasa dirinya lebih kuat dan siap menghadapi rutinitas pekerjaan yang menantang di hari-hari mendatang. Setiap kali dia merindukan kehangatan keluarga, dia akan mengingat kembali momen-momen indah yang mereka habiskan bersama. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi Andra dalam menghadapi segala cobaan hidup. Dalam perjalanan menuju kota, Andra melihat ponselnya. Ia baru membuka kembali ponsel miliknya setelah lama tidak memegangnya.
sekitar semenjak ia sampai ke rumah orang tuanya. Karena ingin memaksimalkan waktu yang ada untuk mengukir kenangan bersama. Andra merasa jantungnya berdebar keras saat melihat jam di ponselnya menunjukkan pukul 8.48 pagi. Pesan dari sahabatnya tentang undangan pernikahan yang harus dihadiri pukul 9 pagi membuatnya panik. Tanpa pikir panjang, dia segera memerintahkan supirnya untuk berputar balik menuju gedung tempat sahabatnya akan menikah. Andra tidak ingin melewatkan pernikahan sahabatnya, walaupun sudah tahu akan terlambat. Dalam perjalanan kembali ke gedung, Andra merasa frustasi dengan situasi ini. Dia mengenakan kaos oblong dan celana panjang longgar. Pakaian yang jauh dari formalitas yang dibutuhkan untuk acara pernikahan. Untuk membuat penampilannya sedikit formal, dia mengenakan jaket hitam yang ia bawa dari rumah orang tuanya. Jaket itu sedikit menutupi kaos oblongnya yang biasa dipakai di rumah. Ketika mobil berhenti di depan gedung, Andra memberikan instruksi kepada sopir untuk tidak membukakan pintu baginya. Dia memutuskan untuk keluar sendiri dengan pakaian yang tidak sesuai dengan acara yang ia hadiri. Dengan memakai kacamata hitam untuk menutupi ekspresi cemasnya dan sepatu kets yang biasa ia gunakan sehari-hari, Andra berani keluar dari mobil. Dia segera menyadari bahwa gedung sudah dipadati oleh mobil-mobil dan tampaknya acara sudah dimulai. Orang-orang berpakaian rapi berjalan masuk dengan anggun. Sementara Andra merasa semakin gugup dengan penampilan yang berbeda jauh. Tanpa ragu lagi, Andra bergegas masuk ke dalam gedung. Dia berusaha untuk tidak menarik perhatian. Tetapi rasa tak nyaman membuatnya merasa semua mata tertuju padanya. Beberapa tamu mengerutkan dahi melihat penampilannya yang tidak pantas untuk acara ini. Andra merasa seperti anak yang tidak terawat atau bahkan dianggap sebagai pengangguran. Dia mempercepat langkahnya menuju meja pendaftaran tamu. Dengan perasaan canggung, dia menandatangani buku kehadiran, berharap bisa segera bergabung dengan kerumunan tamu lainnya dan menghilangkan perasaan tidak nyaman ini. Namun, saat dia mencoba menyelinap masuk bersama dengan gerombolan tamu yang lain, ia mendapati dirinya ditahan oleh seorang petugas keamanan. "Maaf Pak, apakah Anda tamu dari pihak pengantin?" tanya petugas dengan ramah. Tetapi Andra merasa semakin tertekan. Andra mengangguk dengan cepat, mencoba menjelaskan dengan suara gemetar. Iya, saya teman dari pengantin pria." Petugas keamanan menatap Andra dari atas sampai bawah, seolah mempertanyakan kebenaran klaimnya. Beberapa tamu yang lewat juga menatapnya dengan pandangan heran. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad, petugas akhirnya mengangguk. "Baiklah, silakan masuk. Akan ada petugas yang akan membantu Anda menemukan tempat duduk." Andra merasa lega bisa melangkah masuk ke dalam gedung. Meskipun wajahnya masih merona karena malu. Ia berusaha menenangkan diri dan mencari tempat duduk di belakang dengan harapan tidak menarik perhatian lebih jauh. Saat duduk di kursi yang sudah ditentukan, Andra menghela napas lega. Meskipun ia tiba terlambat dan penampilannya tidak sempurna, ia berusaha bisa menghadiri pernikahan sahabatnya. Dia berjanji dalam hati untuk lebih memperhatikan detail dan persiapan di masa mendatang, agar tidak mengalami situasi memalukan seperti ini lagi. Andra duduk dengan tegang di kursi yang telah ditunjukkan oleh petugas keamanan. Dia mencoba menenangkan diri setelah insiden memalukan di pintu masuk. Di sekitarnya, suara-suara cemoohan dan ejekan terus bergema. "Kok pakaian kayak gini malah datang ke acara pernikahan?" sindir salah seorang tamu dengan suara keras. "Anda ini kok sok keren sih, pakai kacamata hitam segala?" ejek tamu lain dengan nada merendahkan.
Andra merasa dadanya sesak. Hatinya terasa seperti dipenuhi oleh campuran emosi marah, malu, dan frustasi. Dia membiarkan mereka bicara, tetapi mata tajamnya menatap tajam ke arah mereka, menunjukkan ketegasannya meskipun hatinya terluka. "Biarin aja, kan memang bau kolong jembatan," ejek salah satu tamu dengan suara tertawa. Andra tidak menjawab, dia hanya mengangguk singkat, mencoba untuk tidak menunjukkan betapa terlukanya dirinya. Namun sebelum situasi semakin memanas, seorang pria muda dengan pakaian yang keren dan wajah yang familiar menerobos kerumunan. "Andra!" teriaknya sambil berlari mendekati Andra. Andra menoleh dan matanya langsung bertemu dengan sahabatnya, pengantin pria itu sendiri. Mereka saling memeluk erat, seolah membatalkan semua kecanggungan yang terjadi sebelumnya. "Saya minta maaf Andra, mereka agak keras kepala kadang-kadang," ujar pengantin pria dengan nada penuh penyesalan. Andra hanya tersenyum tipis, merasa lega dengan kedatangan sahabatnya itu. Mereka memiliki hubungan yang kuat sejak lama, dan pelukan ini seperti mengembalikan sedikit dari kepercayaan dirinya yang hilang. Pengantin pria kemudian menoleh ke arah tamu-tamu yang tadinya mengejek Andra. "Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Andra. Dia adalah bos besar di perusahaan tempat saya bekerja." Tamu-tamu yang tadinya asik mengejek Andra langsung terdiam. Mereka memandang Andra dengan penuh kebingungan. Tidak percaya bahwa mereka baru saja membuli seseorang yang ternyata memiliki posisi penting di perusahaan besar. "Anda bercanda kan?" tanya salah seorang tamu dengan rasa penasaran yang begitu besar. Pengantin pria hanya tersenyum lebar. "Tidak, saya serius. Andra adalah salah satu bos di perusahaan kami. Jadi mungkin kita semua perlu mengubah sudut pandang tentang pakaian sederhana yang dia kenakan hari ini." Andra tersenyum. Ia mengambil alih perhatian, lalu menghela napas sebentar sebelum menjelaskan alasan mengapa ia mengenakan pakaian lusuh seperti ini. "Teman-teman, seperti yang dikatakan sahabat saya, jangan menilai seseorang dari penampilannya, karena mungkin tidak seperti yang kamu lihat. Sebelumnya, saya mengenakan pakaian ini karena saya baru saja kembali ke kota setelah pulang ke rumah orang tua saya. Saya menyukai pakaian ini lantaran nyaman digunakan sekaligus mengingat masa kecil saya. Karena saya ingin membawa pakaian ini pulang dengan khusus, saya tidak mengganti pakaian. Namun siapa sangka, saya menerima undangan dari sahabat saya atas pernikahannya. Saya rasa tidak cukup waktu jika harus sampai ke rumah lalu mengganti pakaian. Sehingga saya hanya seadanya seperti ini." Tamu-tamu yang mendengar penjelasan ini tampaknya merasa malu. Mereka saling berbisik, memproses informasi yang baru saja mereka terima. Beberapa dari mereka bahkan mencoba meminta maaf kepada Andra atas ejekan-ejekan yang mereka lontarkan sebelumnya. Andra merasa lega melihat reaksi mereka. Dia tidak ingin membalas dendam atau menunjukkan superioritas. Tetapi saat ini, dia merasa sedikit lega bahwa mereka akhirnya tahu siapa sebenarnya dia. Setelah kejadian itu, suasana di acara pernikahan menjadi lebih hangat. Andra merasa bersyukur bahwa sahabatnya datang tepat waktu untuk menyelamatkannya dari situasi yang memalukan. Mereka lanjut bergantian foto bersama dengan tamu-tamu lain, mencetak kenangan manis pernikahan dalam buku album nanti. Juga sebagai kenangan bahwa Andra sudah sampai mengantarkan sahabatnya hingga menikah. Lega rasanya. Kemudian mereka berdua tertawa bersama, mengenang masa-masa lama mereka bersama sebagai teman seperjuangan di perusahaan. Setelah acara selesai, Andra dan sahabatnya menghabiskan waktu bersama-sama, mempererat hubungan mereka yang sudah kuat. Andra belajar dari pengalaman ini bahwa penampilan memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah sikap dan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya.